Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa, ayyuhal akhawat, rahimakumullah. Kembali kita buka kitab Tauhid yang insyaallah taala kita akan masuk dalam bahasan bab 24, bab yang ke-24, yaitu babun ma jaa fis sihri. Babun ma jaa fis sihri. Bab keterangan tentang sihir. Keterangan tentang sihir, yakni tentang hukum daripada sihir. Jadi di situ disebut babun ma jaa fis sihri. Bab hukum tentang sihir. Taib. Jadi ini adalah bab yang ke-24 dari kitab Tauhid, dan kaitannya dengan Tauhid sangat jelas sekali, karena amalan atau perbuatan sihir itu perbuatan syirik. Itu salah satu di antara perbuatan syirik. Jadi oleh karena itu penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan sihir ini di dalam kitab Tauhid, karena dia erat kaitannya dan bahkan itu adalah amalan, termasuk di antara amalan-amalan kesyirikan. Dan sihir ini kalau kita lihat dari kenyataan-kenyataan yang ada, kita insyaallah tahu semua ya, sihir itu tidak hanya di negeri Arab, di negeri Nusantara kita pun sihir itu sudah banyak. Banyak tukang sihirnya, banyak korban-korbannya gitu. Sehingga yang sahih, nanti kita akan sebutkan pendapat-pendapat para ulama yang sahih, kalau orang itu sudah nyata-nyata melakukan perbuatan sihir, itu hukumnya adalah bunuh. Itu hukumnya adalah bunuh. Itu yang sahih. Kenapa bunuh? Karena dia telah membuat kerusakan. Dia telah membuat kerusakan. Dari segi fiilnya, perbuatannya dia telah merusak orang, menyakiti orang, membunuh orang. Nanti kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dari pembagiannya dan lain sebagainya. Dan para ulama menyebutkan tidaklah sihir itu masuk pada suatu tempat, suatu kawasan, melainkan akan merusak kawasan tersebut. Karena tukang sihir ini itu kebanyakannya itu melakukan hubungan dengan jin dan syaitan. Di dalam melakukan amalannya, mereka memerlukan bantuan syaitan. Dan ketika dia memerlukan bantuan syaitan tersebut, berhubungan dengan syaitan, maka itulah ainus syirk. Itulah kesyirikan yang nyata. Nanti kita akan sebutkan yakni hukum daripada sihir ini sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, dan kita nukilkan nanti dari kalam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kaitannya dengan bab tauhid, yakni kaitan sihir dengan bab tauhid wadih, jelas sekali. Karena tadi kita sebutkan sekali lagi, sihir itu kaitannya erat dengan kesyirikan, karena kaitannya dengan syaitan. Dan ini adalah salah satu di antara cara-cara syaitan untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Taib. Sihir itu kalau kita lihat dari segi maknanya, walaupun dari segi kenyataan fakta itu wadih ya, jelas. Kalau kita sebut sihir, berarti tiba-tiba orang itu sakit, tiba-tiba orang itu mati, tiba-tiba orang itu keluar darah, dicek dokter tidak jelas. Itu dia. Itu sihir. Dan itulah memang itu yang disebut oleh para ulama yang dimaksud dengan sihir. Jadi definisi daripada sihir adalah suatu hal yang penyebabnya tidak jelas. Suatu hal yang penyebabnya tidak jelas, halus, tidak jelas. Itu makna sihir. Itulah makna sihir dari segi bahasa. Dari segi bahasa Arab, sihir itu maknanya adalah suatu hal yang penyebabnya halus dan tidak jelas. Jadi tak boleh misalnya, ini apa penyebabnya sakit, dokter pun tak tahu. Itu dari segi bahasa. Nah, dari segi bahasa ini kalau kita lihat banyak penggunaan kata sin ha ro. Nah, jadi sin ha ro itu menunjukkan suatu hal yang penyebabnya tidak jelas.
Tadi kita sebutkan makna bahasanya suatu hal yang tidak jelas. Maka dari situ kalau kita berpuasa makan sahur. Makan sahur. Itu makan sahur, kenapa disebut makan sahur? Sin, ha, ro. Karena di zaman dahulu itu kan masih gelap-gelap, tak jelas makanannya itu apa yang dimakan. Itu dia, sahur. Maka disebut sahur, makanan itu disebut sahur. Jadi makanannya sahur. Terus kalau dilihat dari segi timing makannya itu disebut suhur. Itu disebut suhur. Makanannya disebut sahur. Maka kita sebut makan sahur. Nah, waktu makannya itu disebut suhur. Waktunya secara umum disebut sahar namanya. Sahar. Nah, itu dia. Jadi apa itu? Permainan kata-kata itu semua merujuk ke makna suatu hal yang tidak jelas penyebabnya. Jadi orang yang tak nampak begitu. Sebab itu tadi kita disebutkan makanan sahur disebut makanan sahur karena dia tak jelas pada waktu itu. Pada waktu itu kan kita sumber asal maknanya. Kalau sekarang ya sudah jelas dengan ada lampu-lampu dan sebagainya. Tapi kenapa disebut demikian? Nah, adapun itu secara bahasa, adapun secara definisi istilah, tentu yang kita fokuskan adalah definisi istilah. Tapi definisi istilah ini erat kaitannya dengan definisi bahasa. Definisi bahasa. Kalau yang disebut oleh para ulama, yang disebut oleh Syekh Utsaimin misalnya dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, dan juga ulama-ulama yang lain, karena mirip ketika mereka mendefinisikan sihir dari segi istilah, yaitu adalah kata mereka uqad wa ruqa, au qiraat wa talasim yatawassal biha as-sahir ila istikhdam asyayatin fima yuridu bihi darar al-mashhur. Jadi ada sihir dari segi istilah. Yang dimaksud dengan syar'i adalah jampi-jampi. Tahu jampi-jampi tidak? Jampi-jampi baca doa-doa gitu, doa bahasa halusnya. Ruqyah bahasa itunya. Ruqyah juga, jampi itu sama tuh, doa, ruqyah, jampi. Ya tentu kalau yang baik ya tentu doa yang baik, ruqyah yang baik gitu. Ini juga dimaksud dengan ruqyah juga. Tapi tentu ucapan-ucapannya adalah sesuai dengan permintaan daripada syaitan itu. Jadi jampi-jampi, kita sebut jampi-jampi saja. Jampi-jampi dan juga buhul. Buhul, tahu buhul tidak? Buhul. Kemudian ditiup gitu, ditiup yang dengannya tukang sihir berhubungan dengan syaitan, menggunakan syaitan untuk menyakiti orang yang akan disihir. Untuk menyakiti orang yang akan disihir, itu dia definisinya. Jadi jampi-jampi, kemudian buhul, ditiup, yang dengannya tukang sihir menggunakan syaitan untuk menyakiti orang yang akan disihir. Nah, tiba-tiba orang yang akan disihir nih sakit, tiba-tiba tak jelas penyebabnya apa. Itu makanya tadi kita sebutkan ada kaitan dengan makna dari segi bahasa. Itu dia. Nah, tentu sihir ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun sihir itu, hebatnya sihir, kalau Allah tak menghendaki terjadi atau berhasil, maka sihir itu tidak akan berhasil. Dan ini yang patut kita yakini secara akidah dan orang yang bertauhid seperti ini, sehingga kita tidak takut terhadap tukang-tukang sihir. Sehingga kita tidak takut terhadap tukang-tukang sihir. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102, dalam ayat yang panjang kisahnya Sulaiman yang berkaitan dengan Harut Marut itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi mereka tidak akan mampu memudaratkan, menyakiti seorang pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Mau tukang sihir, mau tukang apa gitu, itulah kelebihan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mampu untuk menyakiti orang yang bertauhid.
kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita harus yakini. Dan itu harus kita yakini. Orang yang bertauhid itu bagaimanapun keilmuannya, yang penting dia bertauhid, itu dah menang daripada tukang sihir. Sebab itulah banyak di antara kisah-kisah masyayikh, syekh-syekh misalnya, dan orang-orang yang thiqah, yang dapat dipercayai, bagaimana orang-orang yang misalnya ketika mereka salah seorang syekh misalnya pergi ke India misalnya, di situ banyak tukang sihir, gitu, yang misalnya kebal dan sebagainya, dibacakan ayat, dah apa yang dilakukan dah hancur, dah tidak jadi, tak berhasil, dan lain-lain. Itu dari segi definisi. Kemudian dari segi hakikatnya, sihir ini adalah hakiki, hakikat, sebenarnya. Kenapa kita sebutkan hal ini? Karena ada di antara kelompok yang mengingkari hakikat daripada sihir ini. Hakikat daripada sihir ini. Jadi kelompok yang mengingkari adanya sihir secara hakikat, secara nyata, itulah Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah. Jadi yang namanya Mu'tazilah ni, keramat diingkari, sihir pun diingkari. Sihir pun diingkari. Jadi yang mereka tetapkan adalah ada sihir, tapi sihir tak nyata. Dia hanya khayalan, dia hanya tipuan mata saja. Gitu. Itu menurut Mu'tazilah. Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sihir itu nyata, hakiki. Kenapa disebut hakiki? Karena dia mampu menyakiti dan membunuh pelakunya, ya tentu seizin Allah Subhanahu wa taala. Ada pengaruh. Sebab itulah dalilnya Nabi alaihi salatu wasallam yang disihir oleh Labid bin Aqsam al-Yahudi. Nabi alaihi salatu wasallam, ya walaupun tidak, yakni sihir tersebut hanya sampai kepada badan beliau, tapi juga berpengaruh pada badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi saja itu terkena dampak sihir ini, dan itu hikmah, yaitu bukan karena Nabi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi ini adalah hikmah yang Allah kehendaki supaya manusia itu tahu sihir itu ada. Sebagaimana halnya di zaman Sulaiman zaman dahulu, Harut dan Marut. Begitu. Cuma perbedaannya, ahli tauhid kena sihir itu cepat sembuh. Itu dia. Cepat sembuh. Sebab itulah insyaallah taala bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terus maintain dia punya tauhid, kemudian sering ikut kajian tauhid dan semua kajian-kajian sunnah yang lainnya, insyaallah taala sihir itu akan pelan-pelan hilang. Dan itu kita yakini. Dan banyak bukti-bukti nyata di antara kawan-kawan kita yang mengalami hal seperti itu, sembuh dengan yakni keyakinannya. Kemudian dia maintain dia dengan sahabat-sahabat yang bagus, kemudian majlis ilmu yang sunnah, benar-benar mengikuti Quran dan sunnah. Jadi alhamdulillah, tu sihir, kerasukan, jin dan sebagainya hilang. Taib. Jadi sekali lagi kita balik, karena ini bahasan sihir, ini bahasan panjang sekali. Jadi kita fokus kepada bahasan tauhid saja, dan nanti kita akan sebutkan sihir ini juga di bab kabair. Karena ini juga termasuk kabair adz-dzunub, dosa-dosa besar ini. Taib. Jadi setelah kita ketahui ada hakiki, ada sihir itu bentuknya adalah nyata, ada. Dan tadi kita sebutkan Nabi SAW pun terkena sihir. Nah, dari segi sihir itu sendiri memang ada dua jenis. Ada sihir yang hakiki, nyata, ada sihir yang tidak hakiki, yang hanya sekedar tipuan saja, hanya sekedar tipuan. Dan ini berlaku pada sihirnya Fir'aun. Nah, sihirnya Fir'aun itu adalah sihir yang tidak hakiki, tidak nyata, hanya tipuan saja, tipuan mata. Jadi mereka melempar tali-tali tersebut, padahal itu hakikatnya tali, tapi dalam pandangan manusia itu dilihat sebagai ular. Kalau dipegang misalnya itu tidak masalah, karena hakikatnya adalah tali. Sebab itulah Nabi Musa alaihissalatu wassalam melemparkan tongkatnya atas perintah Allah. Nah, itu baru hakikat ular itu terus memakan ular-ular yang palsu tadi. Jadi memang sihir itu ada dua.
kalau kita lihat ada yang nyata, ada yang asli, ada yang palsu. Kalau palsu ini tipu-tipuan. Nah, itu yang ditetapkan oleh Mu'tazilah tadi kita sebutkan. Tentu itu kita tidak bahas. Yang tipu-tipuan itu sulap misalnya itu sihir juga. Kalau kita lihat penyebabnya pun halus, tak nyata, tak jelas, tiba-tiba misalnya berubah. Itu kadang-kadang tipuan. Kadang juga ada yang pakai jin. Tapi ada juga yang pakai tipuan. Ala-kula kalau tipuan itu kita tidak bahas. Nah, ini yang sihir yang dibahas oleh para ulama yang nyata, yang hakiki. Sebab itulah Syekh Utsaimin rahimahullah taala membagi sihir itu ada dua. Karena menurut beliau mengetahui pembagian sihir ini penting. Karena dia erat kaitannya dengan apa hukum tukang sihir itu. Dan apa hukum si tukang sihir itu, apakah dibunuh? Kalaupun dibunuh, apakah dia dibunuh atas sebab karena dia murtad, karena dia syirik, atau karena dia membuat kerusakan sehingga kerajaan atau pemerintah misalnya membunuhnya agar kerusakannya itu tidak besar, atau dihentikan kerusakannya, atau istilahnya ta'zir. Jadi hukuman yang diberikan oleh kerajaan atau pemerintah di luar had. Taib. Jadi ini yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah sihir yang memakai buhul atau jampi-jampi, yang langsung berhubungan dengan syaitan dan jin. Itu dia. Jadi ini ada jampi-jampi, kemudian buhul, atau misalnya syarat-syaratnya ayam hitam, mata hitam, darah hitam misalnya. Sembelih di tengah malam yang gelap hitam misalnya. Atau misalnya sihir-sihir yang misalnya yang sering banyak kita lihat di YouTube dan sebagainya, misalnya dengan darah haid, atau Quran misalnya dimacam-macamkan. Nah, itu kalau yang jenis semacam itu, ini confirm musyrik, confirm syirik, karena dia langsung berhubungan dengan syaitan. Itu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, kata beliau, adalah sihir yang hanya memakai ramuan. Tahu ramuan tidak? Ramuan. Gitu. Ramuan. Nah, dengan ramuan itu dia seolah-olah menyihir. Jadi dia kasih minum orang, habis itu orang itu pening misalnya, atau seorang itu misalnya hilang kontrol, mabuk dan sebagainya. Dia pakai obat-obatan, ramu-ramuan. Jadi kalau ramu-ramuan itu yang bereaksi ramu-ramuannya, itu tidak. Kalau yang pertama tadi yang bereaksi yang itu adalah syaitannya. Karena itu aja, kala buhul, kemudian jampi-jampi itu adalah hanya sekedar syarat saja yang diminta oleh jin dan syaitan. Nanti yang menyebabkan atau yang langsung menyakiti orang yang disihir adalah jin dan syaitan. Sehingga yang pertama kata beliau confirm ini syirik, kafir. Tapi kalau yang jenis yang kedua, ini adalah ramuan-ramuan saja, ramuan, obat-obatan yang dikasih oleh orang ini kepada orang yang ingin dia sakiti, sehingga orang itu pun dapat sakit. Nah, kalau yang kedua ini tidak syirik, tidak kafir, tapi dia tentu berdosa besar orang semacam ini, karena menyakiti orang. Ini masuk ke dalam bab menyakiti orang. Tapi wallahu alam, kalau kita lihat fakta yang ada, ini yang jenis yang kedua ini sepertinya jelas ya, sepertinya itu tidak. Kalau jenis yang kedua ini misalnya pakai ramu-ramuan, pakai obat, ini dokter pun boleh mengecek ini karena dia ramuan, karena dia racun, karena betul tidak. Oleh sebab itu Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan, dan beliau merojihkan, yang namanya sihir ini tidak ada jenis yang semacam ini. Jadi kalau yang jenis semacam ini bukan sihir namanya, betul tidak? Ini nama ramuan, racun dan sebagainya gitu kan. Dan ini memang tidak masuk. Tapi ini yang disebut oleh ulama, karena nanti kita akan sebutkan apa pandangan-pandangan ulama tentang hukum daripada ini berdasarkan pembagian yang disebut oleh Syekh Utsaimin ini. Tapi kalau kita lihat fakta misalnya yang ada yang di tengah masyarakat kita misalnya, yang namanya sihir itu pasti
itu tidak ada jenis-jenis ringan seperti ini yang pakai ramuan-ramuan. Orang tuh tiba-tiba sakit, tiba-tiba itu, tiba-tiba ini. Jadi kalau yang jenis-jenis yang macam ini mungkin dukun namanya, itu tidak. Ada apa perbedaan dukun dengan, nanti ada bahasan dukun di sini. Dukun itu yang mungkin lebih ringan daripada tukang sihir, itu tidak. Ala kulli hal. Jadi itu yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, karena kata beliau ini penting untuk diketahui, itu yang menyebabkan para ulama khilaf di situ. Oleh sebab itulah misalnya kalau kita lihat misalnya pendapat ulama mazhab dalam bab ini, hukum daripada tukang sihir itu, majoriti ulama, jumhur ulama mengatakan kufur, mengatakan kafir. Tukang sihir kafir. Dalam mazhab Syafi'i, ini yang ada di ini, perincian yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu yang dipakai. Jadi dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala itu kata mereka ada rincian, ada rinciannya. Kalau sihirnya itu langsung berhubungan dengan syaitan, maka ini kufur. Tapi kalau tidak berhubungan dengan syaitan, maka ini tidak kufur. Bagaimana sihir yang tidak berhubungan dengan syaitan yang semacam tadi? Ada ramuan-ramuan semacam itu. Itu. Atau misalnya orang ini misalnya kawannya yang berhubungan dengan syaitan, tapi dia yang dikasih, dia tak tahu misalnya. Atau misalnya bagaimana tuh jenis apa bahasa Indonesia itu pelet dan lain sebagainya. Itu masuk dalam bab sihir juga. Jadi ini yang disebut oleh mazhab Syafi'i, yaitu ada rinciannya. Ada rinciannya. Kalau misalnya dia langsung berhubungan dengan syaitan, jampi, buhul, macam-macam tadi, itu kafir. Tapi kalau tidak, maka tidak kafir. Jadi kalau tidak dia berhubungan dengan syaitan, maka tidak kafir. Bagaimana jenis sihir yang tidak berhubungan dengan syaitan seperti tadi? Tapi fakta kenyataan ini susah dijumpai, betul tidak? Itu pasti itu ketemu dengan syaitan. Langsung maupun tidak langsung. Langsung maupun tidak langsung. Itu pasti itu berhubungan dengan syaitan. Dan kalau dah berhubungan dengan syaitan, ini syirik, musyrik, kafir hukumnya. Sebab itulah tadi kita sebutkan yang sahih dalam hal ini itu hukumnya dibunuh tukang-tukang sihir itu. Jadi ini kita sebutkan hukum syar'i, hukum Islam saja ya. Jangan balik nanti ke Nusantara main bunuh saja. Itu masalah nih. Dipilih satu-satu mana nih. Ini pun dicek betul-betul gitu. Kalau misalnya kerajaannya betul-betul menggunakan hukum Islam, itu harus dicek betul-betul. Ini tukang sihir, jangan isu-isu tukang sihir terus kemudian ditangkap, dibunuh, tidak. Harus dicek dulu. Harus betul-betul dicek lah, jangan sampai membunuh tanpa ini. Taib. Ini dia. Jadi ini yang perlu diketahui mengenai sihir ini. Tapi tadi sekali lagi kita sebutkan fakta yang kita jumpai di negeri kita ini memang ini kebanyakannya lah ya. Kebanyakannya itu tukang sihir berhubungan dengan syaitan. Tapi kesimpulannya berhubungan atau tidak dengan syaitan, kalau dia terkenal dan terbukti tukang sihir, maka hukumnya bunuh. Itu lebih afdal. Lebih afdal. Jangan tanya kamu berhubungan dengan syaitan apa tidak, itu masalah. Pula tukang sihirnya pernah belajar misalnya, tidak. Jadi itu untuk cari-cari alasan. Misalnya. Tapi ala kulli hal. Jadi itu yang disebut oleh para ulama, dan intinya sihir ini berbahaya. Sihir ini sangat-sangat berbahaya. Oleh sebab itulah mempelajari sihir ini, belajar dan mengajar sihir ini haram bittifaqil ulama, kata para ulama, dengan kesepakatan para ulama. Itu dia. Haram mempelajari dan mengajari sihir ini dan kaitan-kaitannya dengan sihir, itu semua haram. Taib. Itu yang sebagai muqaddimah yang kita sebutkan, dan kita baca dulu kitabnya. Taib. Dibaca dulu. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar, yakni kitab Allah dengan sihir itu, maka tidak akan mendapatkan bagian keuntungan, yakni keuntungan di akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 1. Yu'minu nabil jibti wa taghut.
dan mereka beriman kepada jib dan taghut. An-Nisa ayat 51. Menurut penafsiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jib adalah sihir, sedangkan taghut adalah syaitan. Sedangkan Jabir radhiyallahu anhu berkata, taghut adalah para tukang ramal yang didatangi syaitan yang ada pada setiap kabilah. Ya. Jadi itu firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau nukil, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, maka tidak akan mendapatkan bagian, yaitu keuntungan di akhirat. Ya, kenapa? Karena dia syirik. Dan kita ketahui syirik tidak ada bagian sedikit pun nanti di akhirat, karena dia syirik dan kekal dalam neraka. Yu'minuna bil jibti wat taghut, dan mereka beriman kepada jibt dan taghut. Berlalu apa yang disebutkan oleh para ulama mengenai makna jibt dan juga makna taghut. Di sini kembali disebutkan. Menurut penafsiran Umar bin Khattab, jibt adalah sihir, sedangkan taghut adalah syaitan. Nah, ini penafsiran semacam ini yang disebutkan oleh para ulama, penafsiran dari sisi contohnya. Penafsiran dari sisi contohnya. Jadi contoh jibt adalah sihir, contoh taghut adalah syaitan. Tapi apakah syaitan itu satu-satunya taghut? Tidak. Maka ini disebut yakni sebagai definisi dari segi contoh. Dah kita sebutkan taghut itulah semua yang melampaui batas. Semua yang melampaui batas dari sisi disembah, ditaati. Itu yang dimaksud dengan taghut. Jadi kalau berlebihan melampaui batas dari segi penyembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya namanya taghut. Berhala, patung, semua namanya taghut. Kemudian berlebihan dari segi mentaati. Pernah misalnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia lakukan. Maka yang memfatwa semacam itu, yang berfatwa semacam itu, maka itu taghut juga namanya. Jadi taghut itu luas. Di sini disebut oleh Umar bin Khattab yaitu syaitan contohnya. Kemudian jibt adalah sihir. Contohnya di sini jibt adalah sihir. Dan ini yang masyhur di kalangan orang Yahudi. Jibt adalah sihir. Dan orang Yahudi terkenal dengan sihirnya pada zaman itu. Jadi menurut penafsiran Umar bin Khattab, jibt adalah sihir, sedang taghut adalah syaitan. Sedangkan Jabir yaitu Jabir di sini yang dimaksud Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi dia Jabir dengan bapaknya Abdullah, kedua-duanya termasuk sahabat. Kedua-duanya termasuk sahabat Nabi SAW. Bapaknya Abdullah meninggal mati syahid di perang Uhud. Kemudian beliau Jabir ini meninggal pada tahun 78 Hijriah. 78 Hijriah, dan beliau ini banyak mengikuti peperangan dengan Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan beliau mengikuti 19 peperangan. Dan beliau adalah salah satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satu di antara 7 sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Di antara yang paling banyak hadis tentu Abu Hurairah, terus Abdullah bin Umar, terus Aisyah, dan lain-lain. 7 yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Jabir bin Abdullah ini. Apa kata beliau? Taghut adalah para tukang ramal yang didatangi syaitan yang ada pada setiap kabilah. Nah, ini menurut pendapat Jabir. Tentu tukang ramal zaman dahulu adalah tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir, kebanyakannya tukang-tukang sihir. Jadi asar ucapan Umar bin Khattab, ucapan Jabir bin Abdullah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena di sini beliau tidak sebutkan. Terus Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itanibu sab'al mawbiqat." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Qala, "Asy-syirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati haramallah illa bil haqq, wa akli riba, wa akli malil yatimi, wa tawalli yaumaz zahfi, wa qalqul muhsanatil ghafilatil mu'minati."
Jauhilah 7 perkara yang membawa kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu ya Rasulullah? Dia menjawab, yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh zina terhadap wanita yang terjaga dirinya dari perbuatan dosa, dan tidak memikirkan untuk melakukan dosa, serta beriman kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Jundub bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis marfu, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal sihirnya dengan pedang. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan ia berkata pendapat daripada hadis ini adalah perkataan sahabat. Dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdan, ia berkata Umar bin Khattab telah mewajibkan untuk membunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kami telah membunuh 3 tukang sihir. Dan dalam Sahih Bukhari juga, Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang telah menyihirnya, maka dibunuhlah ia. Dan begitu juga riwayat yang sahih dari Jundub. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahawa hukuman mati terhadap tukang sihir ini telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi, yakni Umar, Hafsah dan Jundub. Ya. Selanjutnya beliau penulis rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sihir dan hukumnya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ini riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Ini riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Beliau tidak sebutkan, tapi ini riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklir riba wa akli malal yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilat al-mu'minat. Jadi hadis ini insyaallah kita akan bahas di kitab Al-Kabair karena berkaitan dengan dosa-dosa besar. Tapi kita lihat dulu apa yang diterjemahnya. Kata Nabi SAW, jauhilah 7 perkara yang membawa kehancuran. Al-mubiqat, disebut al-mubiqat, kehancuran, kebinasaan, gitu. Itu maknanya al-mubiqat, menghancurkan, membinasakan, itu. Maka disebut al-mubiqat. Jadi al-mubiqat yang ada di sini adalah seluruhnya kabair. Dan kita sebutkan apa definisi daripada dosa besar. Apa definisi dosa besar. Jadi ini semua termasuk daripada definisi itu semua. Ini ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi SAW menyebutkan jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Ucapan menghancurkan, ucapan membinasakan, ini dah kita tahu maknanya, bahwasanya masalah-masalah ini sangat tidak boleh diremehkan. Nah, ditambah dengan itu kata para ulama, Nabi SAW menggunakan lafaz ijtanibu, yaitu menggunakan lafaz ijtanibu yang maknanya diterjemah jauhilah. Nabi SAW kata para ulama tidak menggunakan kata utruku, tinggalkanlah. Tidak menggunakan utruku, tinggalkanlah. Karena lafaz ijtanibu atau dengan maknanya di sini jauhilah itu lebih dalam maknanya dari hanya sekedar meninggalkan. Tinggalkanlah. Misalnya kalau sebut utruku as-sab'al mubiqat, tinggalkanlah 7 perkara yang membawa kehancuran. Itu tidak terlalu dalam maknanya. Karena ada orang yang meninggalkan tapi perkara itu dekat dengannya. Tinggalkanlah apa misalnya? Minuman khamar misalnya, minuman keras. Dia tinggalkan tapi botolnya tetap di situ di depannya. Tapi kalau ucapan ijtanibu, meninggalkan dan langsung menjauhi, itu maksudnya. Itu kata para ulama. Sehingga ini jelas, jauhilah 7 perkara yang membawa kehancuran. Jadi setelah kita ketahui perkara ini menghancurkan, membinasakan, maka harus kita jauh. Jangan dekat-dekat. Tidak cukup hanya meninggalkan, tapi harus menjauh darinya. Itu maksudnya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, apakah 7 perkara itu ya Rasul? Ini cara Nabi SAW menyampaikan dakwah. Yaitu cara agar orang itu rindu, ingin tahu apa yang terjadi setelahnya. Ini luar biasa nih ucapan semacam ini, sehingga sahabat
dengan semangat menuntut ilmu yang luar biasa. Lepas itu Nabi SAW dengan cara yang begitu menarik, sehingga para sahabat pun betul-betul mendengar apa ini perkara ini. Qala asyirku billah. Apakah 7 perkara itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah. Yaitu syirik kepada Allah. Syirik, ini yang kita bahas ini, syirik ini, kitab ini. Jadi kitab tauhid adalah kitab yang membahas agar supaya kita tahu kesyirikan, yaitu lawan daripada tauhid itu. Nah, nanti insyaallah kita akan sebutkan juga dalam kitab kabair ini, asyirku billah. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bertanya atau ditanya, ayu dzambin a'zam indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Kata Nabi SAW, qala anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dialah yang menciptakan kamu. Jadi Nabi SAW nyata-nyata menyebut di sini dalam hadis riwayat Muslim tadi kita sebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang paling besar dosa itu adalah syirik. Tidak ada yang di atasnya, syirik. Sebetulnya ini yang pertama ini itu menunjukkan kebesaran dosa tersebut. Taib asyirku billah, kemudian wasihru, kemudian sihir. Nah ini dia. Kemudian sihir. Jadi tidaklah suatu yang besar ini menempati nomor 2, melainkan hal ini besar, sihir. Tapi ini hadis ini difahami oleh mazhab Syafi'i, difahami ini juga hadis ini yang menunjukkan bahwasanya sihir itu tidak kufur secara mutlak. Nah, ini dalil mereka juga. Di dalil ini juga perlu dipertimbangkan dalil mereka. Perlu dipertimbangkan. Karena dalil ini kuat juga. Karena di sini disebut sihir. Jadi ini menunjukkan sihir ini tidak kufur tidak kafir secara mutlak, Oleh sebab itulah mereka membagi sihir ada 2 tadi. Ada sihir yang hukumnya kafir, ada sihir yang tidak kafir. Kenapa kata mereka? Karena Nabi SAW menyebutkan sihir, dan sihir lain daripada syirik. Sihir itu lain daripada syirik. Kalau syirik confirm tidak diampuni. Ini tidak lain sihir ini. Ini kata mereka. Tapi dijawab oleh para ulama, ini sudah fakta-fakta yang menyatakan susah untuk kita ketahui orang itu apakah dia berhubung dengan setan, apakah dia hanya memakai ramu-ramuan, itu yang susah. Betul tidak? Karena susahnya macam itu, sudah pukul rata, sudah semua ratakan, sudah bunuh semua. Semacam itu. Dan ini kalau secara metodologi belajar ya kita berikan keterangan-keterangan semacam ini. Tapi secara aktual dia, secara praktis dia udah bunuh semua, sudah aman, tentram dah. Gitu. Ini bagi yang penguasa, gitu. Ini khusus bagi penguasa, gitu kan. Tapi bagi kita hanya setakat ilmu saja. Nah, jadi jangan sampai kita balik kampung terus cari tukang-tukang sihir itu. Itu tidak. Terus selanjutnya, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Selanjutnya, perkara ketiga yang menghancurkan, membinasakan adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Para ulama menyebutkan jiwa yang diharamkan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 orang mukmin itu. Kemudian 2 orang kafir dengan syarat. Masuk ke dalam 1 namanya zimmi, 2 namanya muahad, 3 namanya musta'man. Itu dia, 3 jenis kafir ini tidak boleh dibunuh. Maka kalau kita sebut jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 1 mukmin, 2 kafir berjenis zimmi. Terus kafir yang kedua berjenis muahad. Yang keempat kafir yang berjenis musta'man. Jadi zimmi, kafir yang zimmi itu kafir yang di bawah pengawasan kaum muslimin, tapi dia membayar jizyah, membayar tax. Itu untuk membayar keselamatannya. Jadi karena dia membayar, maka dijaga keselamatannya oleh kaum muslimin. Nah, jadi bagi yang membunuhnya ini yang termasuk hadis ini. Jadi bagi yang membunuhnya ini termasuk dosa besar.
Kalau kaum mukminin ya confirm tak boleh dibunuh. Terus kafir muahad. Kafir muahad. Kafir muahad ini adalah adanya perjanjian antara kafir ini dengan kaum muslimin untuk tidak saling membunuh, tidak saling perang. Jadi ada perjanjian, tidak saling membunuh, tidak saling perang. Itu namanya muahad. Jadi kafir ini yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin itu tidak boleh dibunuh. Terus selanjutnya jenis kafir yang ketiga musta'man. Kafir musta'man. Kafir yang diamankan oleh kaum muslimin, yang diberikan jaminan keamanan. Jaminan keamanan saja tanpa membayar jizyah, tanpa membayar teks misalnya. Masuk di negeri kaum muslimin, dia minta keamanan misalnya, kafir itu minta keamanan, kemudian penguasa menyebut oke, tidak masalah, aman masuk. Nah, itu ini. Dan ini kebanyakannya di negeri kita. Masuk turis-turis itu, orang putih, orang barat, itu semua jenisnya musta'man. Maka tidak boleh saling main bom sini, main bom sana, tidak boleh. Sebetulnya ini kekeliruan manhaj takfiri. Kekeliruan manhaj takfiri, yaitu yang cepat mengkafirkan orang sehingga bom sana, bom sini. Kalau di Indonesia tuh banyak sekali, bom Bali, bom Marriott namanya, bom apalah, banyak sekali. Itu gara-gara pemahaman semacam ini. Nah, ini yang disebut oleh Nabi SAW, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh ini. Nah, dengan tadi kita sebutkan 4 jenis tadi. Kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Nah, itu baru kalau sebabnya benar maka boleh. Misalnya sebabnya benar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, orang mukmin misalnya as-sayyib az-zani. Yang pertama adalah riddah. Keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam, kemudian berzina setelah menikah, kemudian membunuh. Nah, ini kalau dah 3 jenis semacam ini berarti halal darahnya. Tapi siapa yang menghalalkannya? Penguasa tentunya. Tidak boleh main sembarangan rajam, main sembarangan bunuh, main sembarangan, tidak boleh. Jadi dengan adanya 3 semacam ini, maka jiwa yang diharamkan tadi halal. Jiwa yang diharamkan tadi halal apabila melakukan 3 hal tadi: murtad, berzina setelah menikah, kemudian juga tadi disebutkan membunuh, yaitu kisos. Taib. Nah, ini ada pembahasannya. Terus selanjutnya, makan harta anak yatim. Betul tidak tuh? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Kemudian makan riba. Makan riba. Sebetulnya riba ini masuk dosa besar. Dosa yang menghancurkan. Jadi ini pun tidak kalah kerusakan yang disebabkan, tidak kalah oleh sihir. Coba kita lihat sihir, kemudian membunuh, kemudian riba. Ini semua kalau kita lihat ini perusak semua nih. Sihir dah confirm, kemudian membunuh dah langsung mati. Riba nih pelan-pelan matinya. Pelan-pelan mati. Sebab itulah istilahnya kan lintah darat. Lintah darat. Lintah itu kan minum menyedot darah. Tiba-tiba orang itu dah hilang darahnya, kurus, dah habis, dah mati dah. Gitu. Sebab itulah riba ini dalam hadis lain tuh banyak sekali ancaman-ancamannya. Ini ibarat berzina dengan ibunya. Itu luar biasa. Tabarakallah, ini ada bahasanya. Terus makan harta anak yatim, ini pun masuk. Lari dari peperangan, yakni ketika 2 kubu atau ketika sudah berhadapan dengan musuh, itu maksudnya ini. Jadi ketika musuh sudah kelihatan, dia lari. Nah, ini yang masuk dosa besar. Tapi kalau misalnya dia belum misalnya dia sudah bersiap-siap gitu mau berangkat tapi tidak jadi, itu tidak masuk. Tapi kalau udah musuhnya udah kelihatan kemudian berpaling, itu masuk dalam kabair adz-dzunub yang ini. Kemudian selanjutnya menuduh zina terhadap wanita yang terjaga dirinya dari perbuatan dosa yang tidak memikirkan untuk melakukan dosa serta beriman kepada Allah. Ini al-qadhfu namanya, menuduh wanita baik-baik berzina. Sebab itulah kalau kita lihat ini semua, ketujuh ini walaupun kita sebutkan 7 ini tidak membatasi dosa-dosa besar, karena dosa besar itu banyak sekali. Kita paham definisinya, pernah kita sebutkan, kita akan mengetahui dosa besar. Berarti 7 ini tidak hanya 7 ini yang dimaksud, banyak lagi. Di sini berzina tidak disebut misalnya. Kemudian durhaka kepada orang tua tidak disebut, tapi riwayat lain menyebutkannya.
Maka 7 yang dimaksud di sini adalah tidak membatasi. 1. Kemudian kalau kita lihat ke-7 yang disebut dalam hadis ini memang perkara luar biasa. Perkara besar yang luar biasa. Dan itu merusak 5 hal yang dijaga oleh Islam. 5 hal yang dijaga, itu daruriyatul khams namanya. 5 pokok, 5 hal yang harus dijaga. Yang pertama, 5 hal itu agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, kehormatan. Yang keempat, akal. Yang keempat, harta. Yang kelima, akal. Ini 5 hal, ini sangat dijaga oleh Islam. Jadi barang siapa yang merusak kelima ini ada hukumannya berat dan termasuk termasuk daripada dosa besar. Dan kalau kita lihat 7 ini semua itu merusak yang 5 ini atau salah satu di antaranya. Kita sebutkan agama. Yang merusak agama ya tentu murtad, syirik. Kemudian jiwa, yang merusak jiwa membunuh. Kemudian harga diri, ini menuduh orang harga diri. Kemudian harta. Harta masuk membunuh dan sebagainya itu. Hilang harta dan sebagainya, atau riba, hilang harta juga itu riba. Kemudian akal. Ini juga sihir. Nah, kalau kita lihat ini terkumpul di dalam sihir, menghilangkan agama, menghilangkan jiwa, nyawa, menghilangkan apa lagi? Harta, semua hilang dibuat oleh tukang sihir. Sehingga wajar ulama menyebut udah titik, udah bunuh dia dah. Sebab salah satu-satunya cara untuk yakni kawasan tersebut sejahtera. Kenapa? Karena 5 hal yang dijaga oleh agama hilang dibuatnya. Hilang. Baik, selanjutnya. Diriwayatkan daripada Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini bukan Jundub ibnu Junadah yang masyhur. Yang masyhur Jundub ibnu Junadah. Tapi ini sahabat lain, yaitu sahabat Jundub bin Ka'ab bin Abdullah. Jundub bin Ka'ab bin Abdullah meninggal tahun 37 Hijriah. Jundub ini tadi kita sebutkan bukan Jundub ibnu Junadah yang masyhur, sahabat Nabi SAW yang masyhur. Ini salah seorang sahabat yang tidak semasyhur, tidak terkenal seperti terkenal Jundub, tapi ini sahabat. Tadi kita sebutkan Jundub bin Ka'ab bin Abdullah. Jundub bin Ka'ab bin Abdullah ini ada 2 gelaran yang populer, yang masyhur baginya. Ada 2 gelarannya. Yang pertama Jundub al-Khair namanya. Jundub al-Khair. Karena banyak melakukan kebaikan, jadi dia digelari al-Khair, baik. Di Jundub al-Khair, Jundub yang baik. Kemudian ada satu gelarannya, Qatil as-Sahir, sang pembunuh tukang sihir. Itu namanya. Jadi ini dua-dua bertentangan, tidak gelaran ini, tidak. Karena termasuk kebaikan adalah membunuh tukang sihir. Nah, itu lagi-lagi ini jangan sampai terinspirasi oleh nama ini, balik kampung nanti supaya jadi orang baik membunuh tukang sihir. Itulah kesimpulan yang keliru namanya itu. Jadi itu 2 gelarannya, Qatil as-Sahir, pembunuh tukang sihir, itu dia. Rasulullah SAW bersabda, katanya di sini, haddus sahir darbatun bis saif. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Nah, kata Imam Tirmidzi rahimallahu taala, kata Imam Tirmidzi, ini hadis dhaif kalau dinisbatkan kepada Nabi. Tapi kalau dinisbatkan kepada ucapan Jundub sendiri, maka itu sanadnya sahih. Jadi berarti ini bukan ucapan Rasul. Sebab kalau ucapan Rasul, itu khilaf tidak akan ada lagi. Yang tadi kita sebutkan adalah khilaf ulama, apakah dibunuh secara langsung apa tidak. Kan tadi kita sebutkan, ada yang menyebutkan langsung dibunuh saja, ada yang menyebutkan tidak dibunuh, dicek dulu apakah dia menggunakan ramu-ramuan atau apakah dia berhubungan dengan syaitan, dicek dulu. Nah, tapi kalau sahih hadisnya ini, itu memang langsung tidak ada khilaf langsung. Tapi ini berarti yang sahih adalah ucapan Jundub sendiri. Berarti ini pendapatnya beliau sendiri. Kemudian selanjutnya dalam Sahih Bukhari dari Bajlah bin Abdah, ia berkata, ini Bajlah bin Abdah At-Tamimi Al-Basri. Bajlah At-Tamimi Al-Basri. Nah, ini seorang tabi'in, tapi disebut tabi'i al-mukhadram.
al-mukhadram itu kalau mendengar istilah tabi'i, tapi al-mukhadram itu maknanya dia hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak melihat Nabi. Oleh karena dia tidak melihat Nabi, dia pun levelnya turun jadi tabi'in. Jadi walaupun hidup di zaman Nabi tapi tabi'in. Sama dengan Najasyi hidup di zaman Nabi tapi tidak melihat Nabi, tidak dikatakan sahabat, tabi'in saja. Tapi dia mukhadram istilahnya. Jadi dia hidup di dua zaman, zamannya Nabi dan zamannya sahabat. Umar bin Khattab telah mewajibkan untuk membunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kami telah membunuh 3 tukang sihir. Ini katanya. Maka kami telah membunuh 3 tukang sihir. Terus, dan dalam Sahih Bukhari juga Hafsah, yaitu anak daripada Umar, Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar masyhur, beliau adalah salah satu di antara Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha yang meninggal tahun 45 Hijriah. Meninggal tahun 45 Hijriah, beliau menikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam setelah meninggal suaminya Khunais bin Hudzafa As-Sahmi. Khunais bin Hudzafa As-Sahmi. Jadi setelah meninggal beliau dan suaminya Hafsah dengan suaminya ketika hijrah sama-sama ke Madinah. Tapi pada tahun 2 Hijriah meninggal suaminya, kemudian Rasulullah SAW menikahi daripada Hafsah. Apa katanya di sini? Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan untuk membunuh budak atau hamba perempuannya yang telah menyihirnya, maka dibunuhlah ia. Dan begitu juga riwayat yang sahih dari Jundub yang tadi, Jundub al-Khair. Jadi sekali lagi ini yang mendasari para ulama yang menyebutkan tukang sihir itu dibunuh. Apakah dibunuh karena dia murtad atau apakah dia dibunuh karena perusak, itu cerita lain. Yang penting dibunuh, yang penting aman. Yang lain pula, kalau dia hanya sekedar merusak saja, artinya tidak sampai level syirik, maka tidak dibunuh. Pendapat mazhab Syafi'i tadi kita sebutkan, mereka pun ada dalil. Misalnya tadi dalil yang mereka fahami daripada hadis yang tadi, yang 7. Kemudian dalil yang paling nyata yang mereka pakai adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain, bahwasanya Aisyah ada memiliki hamba perempuan yang telah ada perjanjian dengan Aisyah untuk perempuan ini dalam masa yang waktu tertentu dia akan bebas, dia akan merdeka. Tapi perempuan hamba ini tidak sabar untuk merdeka. Jadi dia coba sihir Aisyah. Kemudian Aisyah merasa ada pengaruh sihir tersebut, kemudian ditanya kepada yang lain. Selanjutnya dia cek, kemudian dia tahu bahwasanya yang menyihir, yang membuat hal itu adalah hamba perempuan yang tadi. Akhirnya sudah dijual. Nah, ini dari hadis ini, dari cerita ini, Aisyah tidak membunuh, maka terjadilah khilaf ulama. Apakah dibunuh langsung apa tidak? Kalau dibunuh ada dalilnya seperti ini yang tadi yang disampaikan ini. Kalau tidak pun ada dalilnya. Tapi wallahu alam, yang sahih untuk keamanan, ketentraman, kesejahteraan bersama, dan itu susah untuk kita cek apakah dia levelnya kafir apa tidak. Yang penting dah jelas perbuatannya, dah jelas korbannya, maka dah bunuh saja, aman. Itu dia. Sekali lagi ini balik kepada penguasa. Ini sekedar kita maklumat, keilmuan, wawasan saja. Siapa tahu jadi penguasa gitu. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir ini telah dilakukan oleh 3 orang sahabat. Ini dalilnya. Bahwasanya Umar pernah membunuh, Hafsah pernah juga, Jundub apalagi sampai gelarannya qatil as-sahir, pembunuh tukang sihir. Itu dia. Sekarang kandungan bab ini. Tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ayat pertama menunjukkan bahawa sihir haram hukumnya dan pelakunya kafir, samping mengandung ancaman berat bagi orang yang berpaling dari kitab Allah dan mengamalkan amalan yang tidak bersumber darinya. Iya. Jadi ini di sini penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya sihir dan tukang sihir itu menurut pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dah confirm kafir, dan tidak ada lagi yang namanya pakai ramu-ramuan dan sebagainya. Yang penting sihir, namanya sihir, dah itu dah kafir. Terus
Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, yaitu ayat kedua, menunjukkan bahawa ada di antara umat ini yang beriman kepada tukang sihir, yakni jin, sebagaimana ahli kitab beriman kepadanya. Kerana Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa akan ada di antara umat ini yang mengikuti dan meniru umat-umat sebelumnya. Ya, jadi itulah kita sebutkan dalam bab sebelumnya. Jangankan mengikuti sihir, jangankan mengikuti sihir, umat Islam itu pun mengikuti orang-orang orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang lain itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah baca di bab yang kedua. Apalagi sihir. Apalagi sihir, dan banyak sekali kaum muslimin yang mengikuti orang-orang Yahudi dalam bab sihir ini. Jadi apa kata, bukan pepatah ya, kalimat yang masyhur di Indonesia itu, cinta ditolak, dukun bertindak. itu masyhur sekali itu, dan betul banyak. Jadi misalnya cintanya ditolak oleh seorang perempuan ini tak mau, cintanya macam-macam, jadi pergi ke dukun. Apa yang harus saya buat ini? Oke, bawa ini, letak di sini. Jadi insya Allah nanti luluh hatinya. Begitu. Itu banyak, betul tidak? Terus tidak berhasil gitu, terus si wanita ini sampai menikah, masih dendam juga, pergi ke dukun lagi. Dukunnya tukang sihirnya itu maksudnya. Pergi lagi, akhirnya bercerai suami istri. Tidak bercerai, salah satunya mati. Kan gitu, banyak faktanya seperti itu. Sehingga wajar tukang sihirnya harus dibunuh memang. Semoga saja penguasa-penguasa kita ini diberikan hidayah oleh Allah untuk mengetahui hal ini, sehingga dia menulis undang-undang untuk dibunuh. Terus Penjelasan tentang makna jib dan tauhid serta perbedaan antara keduanya. ya, dan ini bab sebelumnya dah kita sebut. Tauhid itu terkadang dari jenis jin dan terkadang dari jenis manusia. Intinya siapa saja yang melampaui batas. Jadi kalau melampaui batas disembah selain Allah, berarti dia tauhid semuanya. Kalau ditaati melebihi ketaatan Allah dan Rasulnya, itu pun tauhid semuanya. Mengetahui 7 perkara yang biasa bisa menyebabkan kehancuran yang dilarang secara khusus oleh Nabi. Ya, mengetahui 7 perkara ini salah satu mereka adalah sangat-sangat penting sekali, karena salah satu atau karena masuk dalam 7 dosa termasuk dalam kabair, yaitu dosa besar. Tukang sihir itu kafir. Ya, ini kesimpulan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau tidak, di situ ada tadi kita sebutkan, yakni pendapat-pendapat para ulama. Tukang sihir itu dihukum mati tanpa diminta taubat terlebih dahulu. Ya, tukang sihir itu dihukum mati tanpa diminta taubat terlebih dahulu. Ini juga khilaf ulama ini. Apakah tukang sihir itu sebelum dibunuh itu dimintai taubat apa tidak? Dan apabila taubat, itu taubatnya diterima oleh Allah apa tidak? Itu dia. Ini tukang sihir namanya, ini buat hal ini. Jadi kita pun membahasnya pun agak agak lama jadinya. Jadi tukang sihir itu dihukum mati tanpa diminta taubat. Ini kesimpulan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan termasuk juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala berpendapat demikian. Kenapa? Dalilnya Umar, Hafsah, Jundub ini tidak ada riwayat yang menyebutkan minta taubat terlebih dahulu kepada yang akan dibunuh. Oleh karena itu kalau udah jelas dia tukang sihir, panggil, penggal. Gitu. Itu dia. Kemudian ada pendapat para ulama yang lain, sebagaimana halnya ini kan hukum asalnya dia kan muslim, begitu. Hukum asalnya dia muslim. Kalau dia melakukan sihir yang mengeluarkan dari Islam, kafir, itu pun diminta dulu taubat gitu. Nah, kalaupun taubat, kata ulama, taubatnya diterima, taubatnya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima alhamdulillah, tapi yang jelas tetap dibunuh. Gitu. Ini pendapat yang lain. Jadi hal ini khilaf para ulama, yang jelas dibunuh. Cuma apakah sebelum dibunuh itu dimintai tobat apa tidak? Itu ada berpendapat seperti yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan tidak perlu dimintai tobat, karena ini berdasarkan fiil, yakni perbuatan atau yang dilakukan oleh Umar, Hafsah dan Jundub. Ada juga yang mengatakan dimintai tobat sebagaimana halnya kaum muslimin yang lain. Harap-harap dia tobat, dan itu nanti tobatnya itu antara Allah dan dia. Terus, jika praktik sihir itu telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa Umar, bisa dibayangkan bagaimana pada masa sesudahnya. ini dia,
Ini bagus juga nih. Bagaimana sesudahnya? Jawabannya kita dah paham semuanya. Jadi, jika praktik sihir itu telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa Umar. Umar yang jadi penguasa, kita paham tuh, tidak, setan saja dah segan dengan Umar. Apalagi tukang sihir pun masih juga ada di situ. Sampai mati itu. Sampai 3 yang dibunuh di situ. Ada. Apalagi jenis zaman kita gitu kan. Apalagi di zaman kita dah pasti banyak tukang sihir. Banyak tukang sihir. Dan sekarang tukang sihir dah ada yang halus. Maksudnya halus ini ada apa tuh? Apa namanya itu? Cara-cara untuk mendapatkan perhatian orang gitu. Banyak namanya. Kalau di Indonesia tuh banyak sekali. Ada namanya apa? Orang pintar. Namanya orang pintar namanya. Di Indonesia itu orang pintar. Kalau ahli nujum itu dah jelas itu. Ini orang pintar namanya di situ. Di Indonesia orang pintar. Orang pintar ini kita tak tahu ini orang pintar. Jadi cara-cara semacam itu banyak sekali. Orang pintar nih pakaiannya bagus. Kalau orang yang bodoh mungkin lain cerita, panjang jelas, nampak serem gitu. Tapi ini halus caranya. Sehingga banyak sekali di Nusantara kita ini tukang-tukang sihir. Seperti tadi kita sebutkan. Itu fakta itu, cinta ditolak, dukun bertindak itu. Itu sampai mati si itunya. Taib alakulal ini dia yang jelas bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut dan tetap biidznillah taala dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu di antara kelebihan orang yang bertauhid adalah bebas. Dia bebas. Nah, justru orang-orang yang syirik dan sebagainya ini yang tidak bebas. Mereka diikat oleh hal-hal seperti ini. Jadi takut dengan tukang sihir. Sampai misalnya dahulu misalnya kalau menjumpai benda-benda tertentu misalnya yang bagus, jangan-jangan ini pasangan, namanya dipasang semacam itu. Nanti kalau disentuh sakit. Sampai macam itu takutnya semacam itu. Kan tidak boleh takut tanpa dasar semacam itu. Ya karena akibat tauhidnya kurang. Tapi walaupun demikian kita tetap waspada karena sihir itu ada nyata. Waspada dengan cara zikir pagi dan petang, itu jangan sampai kita lupakan. Al-Baqarah gitu, walaupun panjang, sabar terus baca gitu kan. Bila perlu hafal. Itu kalau udah hafal insya Allah udah melekat di otak, insya Allah itu sihir kemungkinan besar tidak akan mendekati orang semacam itu. Sampai di sini kiranya ayolah ikhwatul akhwat semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dan juga kaum muslimin daripada sihir ini dan juga orang-orangnya, dan menjaga negeri kita daripada orang-orang tukang-tukang sihir semacam ini, dan menyembuhkan orang-orang yang terkena sihir dan juga melancarkan urusan mereka, karena bagaimanapun mereka kasihan. Kalau kita lihat cerita-cerita dari kawan-kawan kita bagaimana orang-orang yang korban tukang-tukang sihir ini. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.